lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa lagi? Mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Kenapa ayat ini penting? Kalau di kantor Polres ada pengumuman Pak Kapolres harus diulang tiap pekan, pasti itu pengumumannya sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini penting. Dan janganlah kalian mati. Jangan kalian mati. Rasa-rasanya tidak masuk di akal ini. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, bisa pitu. Mati bukan kita yang ngatur. Mau mati atau tidak, tiba saatnya mati. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Orang bertengkar sama suaminya, mau bunuh diri, dia lari lompat ke sumur. Masuk sumur, dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi mati. Kalau bukan ajal, tidak mati. Tapi kalau ajal, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Wih, senangnya. Bupati aja mati, apalagi Satpol PP. Satpol PP, polisi setengah. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Meskipun dari kecil dia Islam, meskipun KTP-nya tertulis Islam, tapi belum tentu dia mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang mati bisa matinya kafir? Contoh aja ini, contoh. Jangan kumarah. Ada orang judi di tengah hutan sabung ayam. Sabung ayam didapat sama polisi, dikejar. Jangan lari. Masih lari. Ini polisi tidak bisa dikejar. Tidak bisa lari di polisi. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya polisi besar perutnya. Apa tidak pernah lari nih polisi? Ada di sini. Mohon maaf Pak polisi. Kejar tidak bisa lari di polisi. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari. Masih lari, tembak 2 kali, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, pak, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak, kenapa kepalanya nak kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini ditembak dia kena. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hei, anak muda,
Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Jawab kau cilaka. Siapa? Polisi. Hilang motormu, pi kau cari imam. Dan ada apa? Ayo, ibu-ibu. Rumah dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, harta dijarah, ibu lari ke polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar dia. Apa dia bilang ke polsek? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Saya pergi ceramah, macet jalan, buru-buru, tidak bisa gerak mobilku. Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Terpaksa saya baca surah Yasin. Sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Kalau majelis ulama bikin tablik akbar, tidak istimewa. Kenapa? Memang kerjanya. Masjid bikin pengajian, sewajarnya harus begitu. Remaja masjid bikin tablik akbar, sudah sepantasnya. Tapi kalau Polres bikin tablik akbar, baru luar biasa. Meskipun saya tahu ada juga polisi tidak sholat. Ya musuh polisi bos. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Contoh, Kapolres sebentar malam umumkan, pukul 00 malam ini polisi dinyatakan bubar, keluar semua perampok, dia jarah semua hartamu. Pergi di polisi, tidak ada lagi polisi. Bahayanya kalau tidak ada polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP minta juga uangnya. Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Ini polisi film India, bukan polisi Sambas. Ya? Kau larang polisi terima sogo, tapi kau sogo, pret. Ini ibu-ibu ini biasa ini. Naik motor tidak pakai helm. Gesernya belok kanan, motornya belok kiri. Ini juga kau lari remaja masjid. Katanya aktivis Islam, katanya pemuda remaja masjid Islam. Tapi kalau naik motor tidak pakai helm, pakai songkok saja. Memang itu songkokmu bisa ganti helm. Kalau kau tabrakan masuk kepalamu ban, apa itu songkok? Malu-malu orang Islam pakai songkok. Begitu kau ditangkap, tolonglah Pak Polisi, tolong kerjasamanya Pak. Bapak ini tolonglah Pak, mohon kebijaksanaannya. Kau kasih uang orang, sudah kau kasih, kau filmkan baru so disogo. Nah kau yang sogoi. Ya? Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa lagi? Mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada. Nih sebentar lagi pilkada di Sambas. Nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Dengar ini, mereka yang menerima serangan fajar, menerima duit politik, tiba-tiba kau mati masih ada dalam dagingmu itu uang haram, kau mati dalam keadaan kafir. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena dia nyogok. Ada begitu di Sambas? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Beleng-beleng. Hei, bos, dengar. Pilkada 2020. Kalau tidak ada sogok-sogok, maka insya Allah yang terpilih pemimpin yang baik. Kalau yang terpilih karena nyogok, tim suksesnya datang semua membantu. Begitu sudah terpilih, tim sukses datang. Pak Pati, saya sudah habis 1 miliar, kembali modal dong. Proyek kek, penunjukan langsung. Ini juga yang rusak negara kita, ini tim sukses. Dan rata-rata pemborong. Ada pemborong di sini.
Biasa itu dekat-dekatnya bupati itu pemborong. Maka Pak Bupati, ketika Bapak dekat-dekat pejabat atau siapa yang dekati Bapak, percayalah Bapak itu dianggap gula, semut berkumpul. Maka ketika mereka datang kepada Bapak jabat tangan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi jangan diucapkan, dalam hati saja, baru kau lihat matanya. Ya, pernah dengar ceritanya pemborong di akhirat? Pernah? Jadi baku SMS ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, tidak ada enaknya, di blender terus orang sini. Dia bilang, kau ya bagaimana kabarmu di surga? Dia bilang, Masya Allah, asiknya di sini. 1 laki-laki 7 bidadari mas bro. 7 bos, 7 bos. Dan perawan terus tidak pernah kentut. Dan seperti di rumah baru 2 jam sudah 17 kali kentut. Pernah ada ibu-ibu di Makassar, Ustaz, betulkah itu nanti suamiku ada juga bidadarinya? Selea, yang penting dia masuk surga. Dan saya bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa? Ya Allah, tidak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia dan akhirat. Dan saya bilang, ya ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat? Bagaimana kau mau dianggap bidadari? Nah kau selalu botok. Kita pulang di rumah tidak pernah cantik-cantik, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, muka bedak, ada ketimun di matanya, nonton angkat kaki, angkat kalepak menguap, kelihatan bulu keteknya. Boy, bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ya. Lalu berkata ini surga, oh nyaman betul kami di sini. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, boleh, sini aja kamu. Bagaimana caranya? Gampang, kata penghuni neraka. Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah ya. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Ini lihat-lihat dari neraka. Kenapa ini jembatan dari surga tidak dimulai-mulai? Tidak goyang-goyang proyeknya itu. Teriaklah dari neraka, weh mas bro, kenapa belum mulai ke proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari penghuni surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, panitia, pengawas, ada semua di situ. Dan di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung kalkulator. Tiba-tiba ada teman saya, dia bilang, enak dong, ada anggota DPR. Saya pernah kau juga dengar anggota DPR di akhirat? Masuklah surga penghafal Quran. Begitu masuk di hafal Quran, penghafal Quran masuk surga, dia lihat, kenapa ini banyak anggota DPR di surga? Nah di negara aku banyak ditangkap korupsi. Dia pergi tanya penghuni surga, penjaga surga, Pak Malaikat, kenapa ini banyak anggota DPR di negara saya banyak ditangkap gara-gara korupsi? Kok banyak di dalam surga? Dia bilang penjaga surga, tidak usah kau ribut bos, ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke tempatnya. Ketawa Pak polisi. Dan saya bilang, kami lolos Ustaz. Belum tentu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah,
musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang ceramah ini, bos? Ada setan? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk menggeser. Setan itu HP-mu. Oh, ibu, simpan dulu HP, bu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Masih mau kok. Saya tahu itu berat-berat begini. Mau sekali dilihat ada gelannya. Simpan dulu HP, bu, simpan dulu. Siaran langsung di Facebook, baru cuma 2 penontonnya. Simpan dulu. Adik-adik, jangan ada yang siaran langsung. Simpan HP-nya. Kita dengar ceramah dulu. Bisa? Bu, simpan. Kalau mau selfie sebentar, saya layani sampai pagi. Simpan dulu ya, simpan. Simpan dulu. Saya di Makassar kan rata-rata itu fans saya kan, peminat ceramah saya kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Saya lagi ceramah di Makassar, ada ibu-ibu di belakangi saya, membelakang ibu. Saya gak tersinggung. Kenapa ini ibu di belakangi saya? Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru nak tulis latar belakang das atlati. Mulai, kok kira saya pot bunga? Nah, jadikan saya background. Sudah saya ceramah, dia kejar saya. Ustadz, boleh selfie? Boleh, sini. Sudah selfie langsung, sudah bilang, Ustadz, ulang dulu, jelek Ustadz. Ulang lagi, Ustadz, ulang sedikit lagi Ustadz. 1 kali lagi Ustadz. Saya bilang dalam hati, biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang jelek. Cantik, baru mukanya jelek, bisa jadinya bagaimana? Simpan dulu, tolong Pak, tolong. Saya jelaskan dulu, kenapa saya larang Bapak merekam. Ini begini Pak, ada sekarang orang cari-cari ceramahnya ulama, dia gunting-gunting supaya ulama dihina. Kasusnya Abdul Somad, coba lihat kasihan. Lain dibilang lanjutannya, dia potong, akhirnya Abdul Somad dihina. Itu terakhir dia bilang bagaimana hukumnya main catur. Itu Abdul Somad jelaskan, haram kalau sudah azan kok tetap catur. Saya juga haram itu catur. Kenapa? Membunuh menteri. Membunuh kuda. Menghancurkan benteng. Ya haram kok membunuh kok. Tapi ada sebenarnya haram yang lebih nyata depan mata kita. Apa? Rokok. Ibu-ibu senang suaminya merokok. Pak, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Mau ikut Nabi? Ada enggak Bapak dengar hadis Nabi merokok sambil menunggu sahabat? Ada, bos. Yang merokok saya doakan mudah-mudahan berhenti. Coba itu orang merokok, biasa saya lihat kayak kurang kerjaan, kayak beleng-beleng. Ini aja kerjanya. Itu aja dikerja sampai 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Sayang 40.000 kok buang-buang. Mudah-mudahan berhenti. Dia bilang, tidak jalan otakku kalau tidak merokok Ustaz. Bohong kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Kalau tidak merokok jalan juga otakmu. Jangan marah ya. Saya suruh kau undang Kak. Mau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang sebentar. Simpan dulu HP. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu, saya mau dengar ini, kuat enggak bersalawat?
Saya kasih motivasi supaya kuat salawat. Satu kali Nabi duduk dengan Jibril, lalu Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak polisi, berapa jari-jarinya Pak? Berapa Ibu? 10. Cacat kok itu. Ada kakimu, masa ada kakimu tidak ada jari-jarinya? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya? Nah, itu malaikat pencatat hujan. Nabi dah tanya, betul kau bisa catat? Iya, ku catat yang jatuh di laut, di gunung, di darat, semua ku catat. Satu yang tidak bisa ku catat, apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Mapolres Sambas, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, semua yang bersalawat saya tidak bisa catat betapa banyak pahala yang didapat mereka. Maka kalau kumpul-kumpul begini salawat, kenapa? Banyak pahalanya. Nah, kita dengar ibu-ibu salawat ya, tangling. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ini Ibu Bayangkari. Mana lebih kencang suaranya dari suaminya? Ayo Ibu, yuk Ibu ikut saya ya. Salatullah salamun ala. Kok tidak ada suara sini? Ayo Ibu Bayangkari. Ayo Ibu, biar tanggal tua. Keras juga Ibu. Ayo. Masya Allah. Inilah suara sahdu. Suara begini yang kasih ternafsu kita laki-laki. Makanya Ibu, kalau kau ditelepon temanmu, jangan kau kasih mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Bari-bari. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu sama kamu? Video call kasih kedar lidah. Lagi bari-bari dong. Candeda. Coba kalau ditelepon laki-laki kasih tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi. Kenapa kau tanya-tanya? Tidak ditelepon lagi kau besok itu. Ini bahaya. Kala-kala Satpol PP. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam ya. Kita dengar ini laki-laki. Ayo, bapak-bapak polisi. Yuk, ayo adik-adik muda. Yuk. Salatu Allah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tidak kencang. Lobet. Kita dengar ini di atas panggung. Yang ini bos-bos